Oke, kita bertemu lagi di kalkulus. Kita akan lanjutkan pertemuan dari kalkulus minggu sebelumnya dan sebelumnya. Mungkin bisa kita coba dari latihan soal terlebih dahulu ya. Misalkan di sini ada contoh soal seorang petani mempunyai 100 meter kawat yang akan dipergunakan membuat dua kandang identik yang berdampingan. Ya, jadi berapa ukuran keliling yang mempunyai luas maksimum? Pertanyaannya seperti itu ya. Jadi misalkan X adalah lebar dan Y adalah panjang kawat. Keduanya dalam meter. Karena tersedia 100 meter, maka 3X plus 2Y sama dengan 100. Ya, berarti pertanyaannya adalah kita punya sebuah kawat, petaninya punya sebuah kawat sepanjang 100 meter. Ingin membuat sebuah kandang ya. Jadi kandang kan ada panjang, ada lebar. Panjang kali lebar. Maka pertanyaannya adalah bagaimana mempunyai luas yang maksimum ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mempunyai luas yang maksimum. Jadi nanti gambarnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi dari 100 itu supaya menghasilkan dua kandang yang identik. Jadi katakanlah ini kandang satu, ini kandang dua. Jadi ini dua kandang yang identik. Maka kita bisa gunakan eh, bagaimana caranya mendapatkan luas yang paling tinggi ya. Jadi katakanlah X adalah lebar dan Y adalah panjang. Maka kalau 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 seperti itu katakanlah ini adalah X-nya ini dan ini adalah Y-nya. Y adalah panjang. Maka kita punya X adalah 3. 1, 2, 3. Berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 100. Ya. Jadi kita punya persamaan pertama 3X sama dengan 2Y sama dengan 100. Maka kita bisa rubah Y sama dengan 100 min 3X. Atau Y sama dengan 50 min 3 per 2X. Ya, 50 min 3 per 2X. Luas total A itu apa rumusnya? Jadi kalau luas berarti rumusnya adalah, misal saya notasikan sebagai A, di mana A adalah, kalau panjang kan panjang kali lebar ya luasnya. Berarti ini X kali Y sama dengan kedua ruas dikalikan dengan X, 50X dikurangi 3 per 2X kuadrat. Ya, seperti itu. Karena harus terdapat tiga sisi dengan panjang X ya. Kita lihat bahwa X itu antara 0 sampai dengan 100 per 3. Jadi permasalahan adalah kita akan memaksimumkan A pada 0,100 per 3. Jadi kita coba sekarang A ini kita turunkan terhadap X ya. Jadi dA per dx sama dengan 50x dikurangi 3 per 2x kuadrat per dx sama dengan 50 dikurangi dengan, turun ya, 6 per 2x berarti sama dengan 50 min 3x. Jadi untuk dA per dx-nya kita dapatkan 50 min 3x. Ketika kita tetapkan 50 min 3x sama dengan 0, berarti kan kalau ingin memaksimumkan pada A itu kita punya X, Y di sini adalah sama dengan 0, sesuatu nanti ya. Jadi kan kita ingin memaksimumkan, maka ini turunan ini akan sama dengan 0. Ya kan? Ingat maksimum lokal kemarin ya. Bahwasanya turunan pertamanya disama dengankan 0. Maka 0 sama dengan 50 min 3X. 50 dikurang sama dengan 3X. X sama dengan 50 per 3. Jadi kita sudah dapat di sini bahwasanya X akan didapatkan 50 per 3 sebagai titik stasionernya. Jadi akan terdapat tiga titik kritis ya, 0,50 per 3, 100 per 3. Nah, 100 ini dari mana kita dapatkan ya?
Jadi 100/3 itu dari total kawat ini, jumlah ini dibagi dengan 3 ini. 100/3. Jadi titik kritis untuk X kita dapatkan 0,50/3, 100/3. Nah, selanjutnya, kedua titik ujung 0 dan 100/3 memberikan A sama dengan 0, sedangkan X 100/3 menghasilkan A sama dengan 416,67. Ukuran yang diinginkan adalah X sama dengan 50/3 atau 16,67 meter. Dan Y sama dengan 50 dikurangi 3/2. Oke, jadi yang ingin kita gunakan di sini adalah, kan kalau misalkan kita masukkan X-nya sama dengan 0 kan nggak mungkin ya, karena akan menghasilkan luas sama dengan 0. Nah, maka kita masukkan X-nya sama dengan 50/3 ke persamaan yang ini. Nah, maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 50 dikurangi 3/2, 50/3. Ini coret, coret, ini coret, coret, 25, maka Y kita dapatkan 25 meter. Maka untuk membuat kandang yang maksimal, kita gunakan eh, kita gunakan X, berarti Y-nya ini 25 meter dengan eh, masing-masingnya itu ini 25, ini 25. Sedangkan ini masing-masingnya adalah 50/3 atau setara kali 50/3 itu setara 16 ya, 16. Jadi maka akan terbentuk ini ya, 25, 16, 16, 16, ini 25. Maka selesai sudah, kita dapatkan luas yang maksimal. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian penggambaran grafik menggunakan kalkulus ya. Penggambaran grafik menggunakan kalkulus. Yang pertama ada fungsi polinomial. Apa yang dimaksud dengan fungsi polinomial ya? Jadi polinomial itu ketika sebuah fx kita itu mempunyai orde tinggi ya. Katakanlah x pangkat 5 ditambah x pangkat 4, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk fungsi polinomial atau derajatnya itu sangat banyak seperti itu pangkatnya. Nah, kalau kita gambarkan kan yang paling mudah adalah derajat 1, X biasa atau X kuadrat ya. Kalau kuadratik itu kan parabola. Kalau X pangkat 1 itu kan berarti dia garis. Bagaimana kalau misal kita punya Fx sama dengan 3X pangkat 5 dikurangi 20X pangkat 3 per 32. Tentunya kan ini sangat sulit sekali ya untuk menggambarkan grafiknya. Karena F min X sama dengan min Fx. Ya, jadi ketika kita masukkan X negatif, maka itu akan sama dengan negatif Fx. Maka F adalah fungsi ganjil. Jadi kalau ini adalah fungsi ganjil, kenapa? Karena jika kita masukkan F min X sama dengan negatif Fx. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah fungsi ganjil, maka akan sulit untuk dikatakan karena juga derajatnya sangat tinggi ya. Oleh karena itu grafiknya simetris ya terhadap titik asal. Kita bisa menetapkan Fx sama dengan 0, maka kita menemukan perpotongan sumbu X adalah 0 dan kurang lebih 20/3 atau kurang lebih 2,6. Jadi kalau kita akar-akarkan nih, maka kita dapatkan perpotongan sumbu X adalah 0 dan plus minus 2,6. Kita dapat melangkah ke selanjutnya ya, ketika sekarang kita coba untuk lakukan diferensiasi F ya. Jadi misal F aksen X sama dengan 15X pangkat 4 dikurangi 60X pangkat 2 per 32. Atau ini akan sama dengan 15 X min 2, ini X kuadrat ya, 15X X plus 2 per 32. Nah, kalau kita sudah
tahu seperti ini, maka titik-titik kritisnya adalah negatif 2, 0, dan plus 2. Maka secara cepat kita temukan bahwa f aksen x akan lebih dari sama dengan 0. Ya. Jadi karena ini kita sudah punya titik kritis ya, titik kritisnya berapa? Titik kritis ada di 0, min 2 sama 2. Maka kita akan sekarang kita coba masukkan f sama dengan negatif 2 ya. F sama dengan 2 pada persamaan yang atas sendiri ini, maka kita dapatkan berapa? X pangkat 2 itu kan, 2 pangkat 5 itu kan 32. 3 dikali 32, 64 dikali 32 itu berapa ya? Sorry. 3 dikali 32, 64 ditambah 396 dikurangi dengan X pangkat 3 ini 160 dibagi dengan 32. Maka hasilnya ketika F kita masukkan sama dengan 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Kalau kita masukkan F min 2, maka hasilnya adalah 2. Ya. Nah, maka kedua nilai 2 dan juga min 2 ini adalah nilai maksimum lokal dan min 2 ini adalah nilai minimum lokal. Sekarang kita turunkan lagi terhadap turunan keduanya. Jadi F double aksen X, maka kita dapatkan 60X pangkat 3 dikurangi 120X per 32. Kita bisa rubah lagi bentuknya menjadi 15X X min akar 2 ditambah, dikali dengan X ditambah akar 2. Maka kita peroleh titik kritisnya adalah min akar 2, akar 2, dan juga 0. Sehingga kita simpulkan bahwa F akan cekung ke atas pada min akar 2,0 dan akar 2 sampai terhingga dan cekung ke bawah pada negatif tak terhingga, min akar 2 dan 0, akar 2. Jadi akan ada beberapa titik belok ya. Titik beloknya ada di min akar 2 dan juga 7 akar 2 per 8. Itu ekuivalen dengan min 1,4. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya kurang lebih seperti ini. Ups, sebentar. Kalau kita gambarkan, kurang lebih grafiknya akan jadi seperti ini. Nah, ini 2,2. Ini maks lokal. Sedangkan yang ini juga min lokal, 2,2 di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita membutuhkan beberapa proses ya. Jadi yang pertama, turunan pertama, kemudian turunan kedua untuk mencari titik beloknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian teorema nilai rataan. Jadi teorema nilai rataan untuk turunan. Jadi kita masuk ke bagian teorema nilai rataan untuk turunan. Jadi di sini kita punya teorema ya, bahwasanya teorema nilai rataan turunan itu kita bisa tuliskan FB dikurangi dengan FA dibagi dengan B min A sama dengan F aksen C. Atau ini akan sama dengan FB min FA sama dengan F aksen C dikali B min A. Ini akan setara ya.
Jadi teoremanya adalah ini ya, jika F kontinu pada interval tertutup, ya. Jadi ini kita punya F kontinu pada interval tertutup ya. Jadi perlu diingat kata kuncinya adalah interval tertutup A, B, ya. Maka akan terdiferensiasikan pada titik dalamnya A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A, B. Jadi ilustrasinya kalau kita punya grafik adalah seperti ini. Misal ini adalah seperti ini adalah A, B. Maka di sini adalah C. Kalau misalkan grafiknya itu fungsi kubik, maka ini adalah C1, C2, C3. Ini A, B. Seperti itu. Jadi ini adalah teoremanya ya. Perlu diingat. FB dikurangi FA sama dengan B min A sama dengan F aksen C. Teorema nilai rataan untuk turunan. Nah, penjelasan. Sekarang kita langsung saja coba ke contohnya ya. Jadi contohnya itu apa yang dimaksud dengan teorema nilai rataan untuk turunan. Misalkan kita punya fx ya sama dengan 2 akar x ya pada interval 1,4. Jadi itu adalah AB-nya. Yang pertama, kita bisa dapatkan f aksen x-nya terlebih dahulu. Apa turunan daripada 2x pangkat setengah ini berarti sama dengan setengah 2x pangkat setengah. Berarti sama dengan seper akar x untuk f aksen x-nya. Sekarang kita coba masukkan ya FA dikurangi FB dibagi dengan B min A sama dengan F aksen C. Di mana ini adalah A, ini adalah B. Maka kita masukkan pada fungsi kita yang pertama ya. Dan sebelum kita turunkan ya, maka akan kita dapatkan 2 pangkat akar 2 dikali akar X berarti untuk FA berarti 2 dikurangi FB. FB-nya sorry sebentar. Ini apakah sudah benar teoremanya? Oh, kebalik ya. Ini FB dikurangi FA. Maka di sini adalah 2 dikali dengan 2 dikurangi dengan 2 dikali akar 1 dibagi dengan 4 min 3. 4 min 1. Sama dengan berapa ini? 4. 4 dikurangi 2. 2 per 3. Maka ini akan sama dengan F aksen C. Nah, C-nya bagaimana kita dapatkan C-nya? Maka kita cari C-nya. Dan untuk mendapatkan C-nya, berarti kan kita sudah punya F aksennya adalah 1 per akar X ya. Berarti ini akan sama dengan 1 per C. Ya, sorry, 1 per akar C. Maka kalau kita, berarti kan kita dapatkan C ya, sama dengan 2 per 3 sama dengan 1. Maka kita lanjutkan di sini ya. Kita lanjutkan di sini. Maka akar C sama dengan 3 per 2. C sama dengan akar 3 per 2. Maka kita dapatkan C sama dengan akar 3 per 2. Sorry, maksudnya ini kita kuadratkan ya, supaya bentuk C-nya hilang, akar C-nya hilang. Maka kita dapatkan 9 per 4. Nah, penyelesaian tunggalnya C kita dapatkan 9 per 4. Sehingga kita bisa menggambarkan ya, kita bisa gambarkan grafik ini fx ya 2x pangkat setengah gambarnya menjadi seperti ini. Untuk A sama dengan 1 kita dapatkan X-nya sama dengan 2 di sini. Ini 4 ya di sini. Maka tarik garis seperti ini. Ini A, B.
maka di sini adalah C. Katakanlah C di sini adalah 9/4. 9/4 itu kan berarti 90 dibagi 4 ya. Sekitar 22,5 ya. 22,5. Iya betul ya, 22,5. 45 bagi 2 itu 45 bagi 2 ya 22,5 betul. 22,5. 2,25 maksudnya ini ya. Dan di sini adalah 2,25. Nah, contoh lain, misalkan contoh lain ya, fungsi lanjutan dari fungsi teorema fungsi rataan. Misal kita punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi x plus 1 pada grafik A1 dan 2. Seperti ini, carilah semua bilangan yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rataan. Jadi semua bilangan ya, karena ini grafiknya adalah kubik, berarti bayangan kita bentuk kubik itu seperti ini ya. Kemungkinan ada 3C di sini. Berarti yang pertama kita turunkan f aksen x kita dapatkan 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Sekarang kita masukkan FA-nya. Sorry, kita masukkan rumus FB min FA dikurangi B min 2. B min A. Seperti ini. Ya, kita hitung FB-nya dulu. Di mana FB-nya adalah 2, maka sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 1. 12 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 7 untuk FB-nya. Sekarang kita hitung FA-nya di sini ya. Berarti FA sama dengan min 1 sama dengan 3 dikali min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali ini. Berarti ini 3 ditambah dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti di sini kita punya FB 7 min 4 dikurangi dengan B min A. B min A-nya berapa? B min A-nya 2 dikurangi 1 sama dengan 3 dibagi dengan 3. Maka kita dapatkan sama dengan 1. Ya, kita dapatkan sama dengan 1. Karena itu kita harus menyelesaikan ya. Karena ini sama dengan 1, maka kita harus menyelesaikan bersamanya. Jadi kan tidak mungkin C-nya itu sama dengan 1. Berarti kita rubah f aksen x ini menjadi 3C kuadrat dikurangi 2C dikurangi 1. Ya, maka 3C kuadrat dikurangi 2C dikurangi 1 sama dengan 0. Dari rumus ABC, ya, karena ini tidak bisa dipangkatkan, diakarkan, maka kita dapatkan menggunakan rumus ABC, ya, terdapat dua penyelesaian, yaitu yang pertama 2 plus minus 4 ditambah 24 dibagi dengan 6. Maka kita dapatkan C1 sama dengan min 0,55, C2 sama dengan 1,22. Kedua bilangan tersebut berada dalam interval min 1,2. Ada yang masih ingat rumus ABC? Ya, rumus ABC, ada yang masih ingat? Oke, kita coba cek, saya coba cek dulu. Min B kuadrat plus minus akar, ya jadi rumus ABC itu ya, rumus ABC min B kuadrat plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, A-nya yang mana? Ini A, ini B, ini C. Maka 2A-nya sudah terbukti 6, jadi langsung saja saya skip ya. Jadi 2 plus minus ini. Jadi C1-nya sama dengan min 0,55, C2-nya sama dengan 1,22. Sehingga kalau saya buatkan grafiknya, maka dia akan terbentuk minus 0,55 dan juga 1,22. Kurang lebih grafiknya terbentuknya seperti ini ya. Nah, ini 0,55, ini
1,22. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke bab yang selanjutnya, ini ada sebuah teorema ya. Teorema yang menjelaskan tentang bahwasanya eh, jika kita punya fx atau f aksen besar x ini sama dengan g aksen x untuk semua x ya dalam a, b seperti ini. Maka terdapat konstanta c, maka terdapat konstanta c. Konstanta c. Ya, sehingga fx sama dengan gx plus c. Jadi ini nanti teorema yang kita gunakan juga di integral dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bab, yaitu menyelesaikan turunan secara numerik ya. Menyelesaikan turunan secara numerik. Sebetulnya ini nanti saudara akan dapatkan di analisa numerik ya. Atau ya analisis numerik di semester 2 kalau tidak semester 4 ya. Saya kurang lupa pastinya di semester berapa. Jadi analisis numerik yang pertama ini ada metodenya namanya metode bisection ya. Bisection atau bagi dua. Metode bagi dua, bukan psiko bagi dua ya, tapi bagi duanya untuk turunannya. Nah, algoritmanya bagaimana dalam menyelesaikan metode bisection ini? Algoritmanya adalah misalkan kita punya sebuah fx ya, maka dan misalkan A1 dan B1 adalah bilangan yang memenuhi A1 kurang dari B1, jadi kita harus punya bilangan A1, B1, di mana A1 kurang dari B1. Dan FA1 dikalikan dengan FB1 kurang dari 0. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya E atau epsilon ya. Epsilon yang menyatakan untuk selisih, teman ini adalah selisih antara R dikurangi MN secara mutlak, maka kita lakukan sebuah looping, sebuah perulangan ya. Maka kita lakukan perulangan. Perulangan. Dengan langkah yang pertama, hitung MN, di mana MN sama dengan AN ditambah BN plus per 2, karena bagi 2 ya. Kemudian hitung FMN. Jika FMN sama dengan 0, maka berhenti. Maka stop. Ini algoritmanya ya. Algoritma bisection. Kemudian yang ketiga, hitung H. N sama dengan BN dikurangi AN bagi 2. Kemudian keempat, jika FAN dikali dengan FMN kurang dari 0, maka N plus 1 sama dengan AN dan BN plus 1 sama dengan MN. Tahap kelima, jika FAN dikalikan dengan FMN lebih dari 0, maka AN plus 1 sama dengan MN, BN plus 1 sama dengan BN.
cukup sederhana ya. Jadi caranya seperti ini. Misalkan, misalkan ya kita punya contoh soal ya. Contoh di sini contoh x pangkat 3 dikurangi dengan 3x min 5 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Kalau kita kan bisa menentukan akar-akarnya kan secara langsung ya. Tapi kita coba selesaikan secara numerik ya. Untuk A1 dan B1 itu kita yang menentukan. A1 berapa, B1 berapa. Misal saya gunakan A1 sama dengan 2, B1 sama dengan 3. Maka pada tahap pertama, saya menghitung M1. Berapa? 2 ditambah 3 per 2, sama dengan 2,5. Kemudian tahap kedua, saya masukkan FM1. Sama dengan 2,5 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2,5 dikurangi 5. Sama dengan 3,125. Karena FM1 dia lebih dari 0, sebenarnya kita hitung H1 dulu. Kita hitung H1 dulu selisihnya. Berarti B1 dikurangi A1. 3 dikurangi 2 per 2 sama dengan 0,5. 0,5. Nah, karena FA1 dikali FM1, kita hitung ya. F2 dikali F2,5 ini kan hasilnya kita percepat saja ya. 3,125 dikalikan dengan F2. Berarti sama dengan negatif 9,375. Dia kurang dari 0, maka kita tetapkan A2 sama dengan A1 sama dengan 2. B2 sama dengan M1, yaitu 2,5. Ya, kita ulangi tahapan seperti ini ya. Jadi kita nanti akan punya di sini ya. Di mana misal A1, ini adalah A-nya, ini adalah B, kemudian di sini ada H, kemudian di sini ada M. Ini indeksnya. Satu tadi kan 2, 2, 0,5, M-nya 3,125. Nanti di sini ada epsilonnya. Kita dapatkan 2, A2-nya sama dengan 2, B2-nya sama dengan 2,5, ini dihitung, juga dihitung dengan tahap seperti ini. Kita ulangi sampai kita mendapatkan hasil yang paling kecil errornya, atau selisih antara perubahan antara di bagian H-nya ya. Jadi H-nya ini kita dapatkan sekecil mungkin nanti. Jadi kalau sudah yang paling sekecil mungkin, maka kita akan ketemu di bagian MN ini. MN-nya berapa, seperti itu. Jadi ini untuk metode dissection. Saya nggak mungkin menyelesaikan ini satu persatu di lembar kerja PowerPoint seperti ini. Nah, jadi itu untuk metode numerik mungkin sebagai pengantar saja ya. Karena nanti akan ada mata kuliah sendiri yaitu analisis numerik. Nah, materi selanjutnya kita masuk ke anti turunan. Setelah saudara belajar anti turunan, kita akan memasuki materi integral ya. Jadi anti turunan itu secara tidak langsung kita sudah belajar tentang integral itu sendiri ya. Jadi apa sih yang kita sebut dengan anti turunan itu apa? Jadi kita mempunyai definisi ya. F disebut anti turunan apa? F disebut anti turunan pada interval I jika dx fx sama dengan fx pada I, yakni jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam I, atau sederhananya ya, fx sama dengan f aksen x, sorry, maksudnya f aksen x sama dengan fx untuk semua I, sorry, untuk semua x dalam I, seperti itu.
Nah, kita menggunakan istilah suatu anti turunan ketimbang sang anti turunan ya. Jadi supaya eh, lebih jelas saja. Oke, misalkan kita punya fx di sini sama dengan 4x pangkat 3 pada tak hingga min tak hingga sampai dengan tak hingga. Kita mencari suatu fungsi f yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Jadi misal kita disuruh mencari anti turunannya dari ini. Dari 4x pangkat 3. Berarti kan kita akan mencari fx yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Untuk semua x real dari pengalaman kita, dengan diferensiasi kita mengetahui bahwa fx sama dengan x pangkat 4 adalah suatu fungsi yang demikian. Jadi kalau kita diferensiasikan fx ini sama dengan x pangkat 4 ya. Karena eh, dari pengalaman kita dengan diferensiasi. Jadi x pangkat 4 itu kalau diturunkan kan sama dengan 4x pangkat 3. Ya, maka pemikiran singkat akan memberikan penyelesaian ya. Lain untuk contoh satu. Misalkan fungsi fx sama dengan, misal nih ya, kita punya fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 6. Ini kan juga bisa menghasilkan 4x pangkat 3. Juga memenuhi f aksen x 4x pangkat 3. Lantas, mana anti turunan yang benar ya? Fx ini kah atau fx sama dengan x pangkat 4 kah atau yang mana? Jadi kan bisa semua nih. Nah, sekarang kita dihadapkan pada pertanyaan apakah setiap anti turunan fx sama dengan 4x pangkat 3 berbentuk fx sama dengan f kecil x ya? Nah, pertanyaannya adalah apakah anti turunan fx itu sama dengan fx plus c, f aksen x plus c berbentuk, sorry, maksudnya berbentuk fx sama dengan x pangkat 4 plus c. Apakah berbentuk seperti ini? Jawabannya adalah ya. Ini diperoleh dari teorema 3.6b ya. Silakan scroll lagi ke atas yang mengatakan bahwa dua fungsi dengan turunan sama hanya berbeda dalam konstanta. Kesimpulannya adalah jika suatu fungsi f mempunyai suatu anti turunan, ia akan mempunyai keseluruhan keluarga dan setiap anggota keluarga ini dapat diperoleh dari salah satu di antaranya dengan jalan menambahkan suatu konstanta yang cocok ya. Keluarga fungsi ini kita namakan anti turunan umum. Dari abstrak itu kita terbiasa dengan pengertian ini. Seringkali kita akan menghilangkan kata sifat umum itu. Jadi untuk anti turunan daripada fx sama dengan 4x pangkat 3, maka fx-nya kita punya adalah x pangkat 4 plus c. Jawabannya adalah ini ya. Itu yang dinamakan dengan anti turunan umum. Ya. Sekarang contoh lain ya. Carilah anti turunan umum pada fx sama dengan x kuadrat ya. Intervalnya min tak hingga sampai dengan tak hingga. Maka fx-nya kita punya bahwasanya fx ini pasti x pangkat 3 tidak akan berhasil karena turunannya adalah 3x pangkat 2. Jadi kalau kita gunakan cara yang sama, misalkan kita naikkan saja, x pangkat 3 ini salah, tidak akan berhasil. Karena turunan dari x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus ya, mencari anti turunan yang tepat. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengintegralkan ya? Jadi kita integralkan x kuadrat dx. Tapi intervalnya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Bagaimana kita menyelesaikan interval ini kan cukup sulit ya. Ya, itu kan cukup sulit ya. Nah, kita bisa gunakan integral tertentu. Jadi misalkan integral dari dx ini sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Atau integral biasa, integral
tak tentu plus C seperti ini, ya maka kita dapatkan ini adalah fx-nya. Kita coba turunkan, f aksen x akan menghasilkan 3/3 x pangkat 2 plus C sama dengan x kuadrat plus C. Seperti itu. Nah, karena kita telah menggunakan, jadi fx-nya kita temukan bahwasanya anti turunannya adalah 1/3 x pangkat 3 plus C. Seperti itu. Nah, selanjutnya notasi anti turunan adalah, bagaimana notasi untuk anti turunan? Kita bisa tuliskan menggunakan A x kuadrat sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus C. Jadi ini notasi untuk anti turunan. Atau kita juga bisa menggunakan seperti ini. Dx, ini atau ya, dx integral fx dx. Ini akan sama dengan fx. Dan integral dx fx dx ini akan sama dengan fx plus c. Nah, ini harus diingat ya. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah teoremanya ya. Nah, sekarang di sini ada teorema aturan pangkat ya. Teorema aturan pangkat untuk anti turunan. Teorema aturan pangkat untuk anti turunan ya. Di mana R adalah sebarang bilangan rasional kecuali min 1 ya. Sembarang bil rasional kecuali min 1. Maka kita dapatkan xr, integral xr dx sama dengan xr plus 1 ditambah dibagi dengan r plus 1 plus c. Jadi ini adalah aturan daripada integral ya. Sehingga notasi untuk anti turunan itu kita gunakan yang dx tadi ini. Ini notasi untuk anti turunan ini. Atau kita juga bisa gunakan ini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian integral ya. Yaitu integral tak tentu terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk materi ke integral-integral selanjutnya. Dan mungkin di sini akan saya berikan tugas ya. Tugasnya adalah silahkan dikerjakan untuk ini. Ini untuk yang soal anti turunan, saya tuliskan di sini. Tugas ini yang anti turunan daripada fx sama dengan x 4/3. Kemudian tugas yang sebelumnya, tugas untuk maksudnya untuk materi hari ini yang subbab sebelumnya adalah temukan teorema nilai rataan ya, teorema nilai rataan. Teorema nilai rataan soalnya ada beberapa ya. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3 plus 1, x pangkat 4 plus 1 pada interval min 4 sampai 4. Kemudian yang kedua, sin x per x pada interval, ini fx-nya.
fx pada interval pi, 3 pi. Pi, 3 pi. Untuk metode numeriknya kita tidak akan masukkan ke ujian ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait tahap-tahapnya saja ya, caranya saja bagaimana mendapatkannya. Mungkin itu saja soal-soalnya. Jadi mungkin terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa dikerjakan dan di Timbun nanti akan kita kumpulkan waktu mendekati UAS ya. Jadi kita sudah ada 2 tugas ya. Baik, silakan dilihat video ini jika boring bisa lakukan percepatan 2 kali. Saya cukupkan materi untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.